kami lagi menunggu kawan mau ketemuan ini kawan pensiunan PPL Pak Edi Sudiana, lagi menunggu kawan yang lain. Sambil nunggu kawan-kawan ini ngopi dulu, ngopi hitam karena cuacanya dingin, mendung, disertai gerimis. Hari ini kelihatannya tidak ada matahari, gerimis dan mendung, jadi ini cocok sekali nih ngopi hitam sambil merokok. Tapi sayangnya Pak Edi ini nggak merokok lagi, sudah insaf. Pak Edi ini pensiunan PPL ini sudah 2 tahun ya. Jadi usianya Pak Edi ini sudah 62 tahun tapi masih kelihatan energik dan segar. Ini kita perlu tanya-tanya nih sama beliau nih, bagaimana kok bisa tetap energik dan tetap segar walaupun sudah pensiun. Mungkin kita tanya tip-tipnya apa, apakah minum jamu atau sering berolahraga. Nah itu rupanya sudah ada yang datang, Haji Sutiman. Waalaikumsalam, silakan Pak Haji. Ini saya videokan Pak Haji. Ini pensiunan juga ini Pak Haji Sutiman. Ini juga masih fresh, dan masih energik. Masih apa? Nanti kita tanya-tanya sama beliau, nah bagaimana rasanya menjadi pensiunan. Nah, ini datang satu lagi, ini Pak Tasir. Nah, ini juga pensiunan, ini sudah 60 tahun lebih. Mungkin kita langsung tanya-tanya sama Pak Haji ya, bagaimana tipnya setelah pensiun dari PPL ini. Nah, kita yang belum pensiun ini atau yang masih junior ini perlu belajar lah sama beliau bertiga ini kan. Nah kita lihat kan wajahnya masih seger-seger semua ini kan, walaupun sudah 60 tahun lebih ini. Nah ini mungkin Pak Haji Sutiman ini dikasih tahu ke kami bagaimana rasanya setelah pensiun dari PPL, kemudian apa tip-tipnya supaya bisa tetap energik, tetap segar, dan tetap sehat walafiat. Monggo Pak Haji. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Ini ya dirasakan saya sudah mulai dari 1 Februari sudah mulai Purna Bakti. Nah, kalau menurut saya ya kita sebagai penyuluh atau sebagai ASN itu bekerja ya santai tapi tanggung jawab. Santai tanggung jawab, selesai seluruh laporan yang diminta yuk dilaksanakan. Nanti diterima, pokoknya disenangi. Pekerjaan itu memang dinikmati, disenangi, diperintah kemanapun berangkat. Ya kalau saya makanya disuruh ke Sulawesi yo berangkat, disuruh ke Jakarta yo berangkat. Pokoknya seneng, orang lain nggak mau yo kita mau, nggak usah. Walaupun kondisi apapun yo tetap berangkat, walaupun corona kemarin itu yo tetap. Berarti kalau menurut saya pekerjaan itu disenangi, dinikmati, ya disyukuri. Berarti merasa nyaman kerja itu, ya kerja itu merasa nyaman. Berarti pensiun juga ya dinikmati, masih ada kegiatan yang lain, bisa ke sawah. Ya saya masih punya kegiatan di Unibi masih.
Ya masih ngajar tapi cuma 12 kelas, nggak bisa lebih lagi karena wis sepuh. Ya kita ya tetap belajar terus. Ya belajar itu tetap terus walaupun sudah pensiun ya tetap belajar. Belajar juga ke tempat Pak Tasir cara memelihara sapi yang bagus. Ya dinikmati ya. Berarti memang perlu semuanya itu ada ilmunya. Berarti di masyarakat juga masih kegiatan masih berjalan. Ya masih aktif, masih biasa. Di desa ya masih alhamdulillah masih dijadikan sesepuh di desa. Jadi ya kita kalau bisa meneladani masyarakat lah, bisa manfaat kepada orang lain. Ya, jadi tetap walaupun pensiun alhamdulillah sudah tidak kerja tapi masih digaji oleh pemerintah. Berarti kita syukuri, ya nyaman juga. Ya. Ini kita kembalikan ke Pak Sanen, alhamdulillah kita bisa bertemu. Terima kasih Pak Haji. Makanya ini Pak Haji ini orangnya nerimo dan manut ini Pak Haji ini, walaupun sudah sepuh, disuruh kemana-mana tetap dijalani. Makanya orangnya enjoy ini. Nah, kita lihat masih energik walaupun sudah berusia 60 tahun lebih. Kalau hari ini sudah 61 Pak Haji ya. Nah, dan masih aktif di universitas. Ya tadi dikatakan mengajar cuman 12 kelas ya. Cuman kok 12 kelas. Kita lanjutkan ke berikutnya, ini Pak Tasir ini. Nah, ini Pak Tasir ini mungkin duluan Pak Tasir ya, pensiun ya. 2019. Jadi sudah 2 tahun yang lalu ini pensiun. Mungkin kita tanya-tanya ya supaya kita ambil kita pelajari lah, biar tidak stres kan. Ini Pak Tasir juga pensiunan PPL ini ya gitu. Jadi mungkin silakan Pak Tasir dibagikan pengalamannya. Nah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar saya itu pensiun ataupun purna bakti tahun 2019 bulan Oktober, per Oktober. Jadi ini prinsip aja lah. Prinsip kita pensiun, kadang ada salah satu kawan yang menjadikan stres, kaget barangkali. Nah, prinsipnya kalau harus ada konsep tertentu. Misalkan kita masih aktivitas bekerja kedinasan, kita ada usaha yang sifatnya sampingan. Usaha sampingan yang sifatnya untuk melatih. Apabila kita sudah pensiun, kita meneruskan usaha sampingan itu. Jadi seolah-olah kita tidak ada istilahnya nganggur ataupun gelandangan, ada kesibukan. Nah, kesibukan itu yang sifatnya harus ada usaha. Apakah itu sifatnya nyelengi ya, dikit demi dikit, misalkan berkebun, beternak dan sebagainya yang sifatnya menghasilkan. Toh itu masih selalu istilahnya bertemu dengan petani. Petani selalu nyari, menanyakan gimana keberhasilan yang kita usahakan. Misalkan di bidang peternakan, bagaimana caranya membuat pakan ternak yang sistem kering dan lain sebagainya. Bagaimana kotoran ternak yang kita dimanfaatkan untuk biogas katakanlah dan lain sebagainya. Banyak sekali itu ilmu-ilmu yang sifatnya bermanfaat. Saya rasa inilah sekedar untuk mengurangi kesetresan kita. Kebanyakan orang pensiun karena tidak ada kesibukan menjadi stres, depresi. Seperti Pak Edi itu kan ada usaha pembibitan,
macam-macam dan peternakan ayam dan lain sebagainya. Itu ada kesibukan, jadi tidak ada mengalami kesetresan. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasir. Ini Pak Tasir ini bos sapi ini. Nah, jadi tadi dijelaskan intinya bahwa sebelum pensiun kita harus punya aktivitas lain selain sebagai PPL atau sebagai ASN. Jadi begitu pensiun kita nggak kaget. Jadi tetap ada aktivitas atau tidak nganggur. Nah, itu tip dari Pak Tasir. Nah, ini perlu kita contoh. Jadi kita sebelum pensiun jangan terlena. Kita hanya ngurusi pekerjaan sebagai ASN saja, tetapi kita harus punya pekerjaan lain. Dan pekerjaan lain itu yang penting positif dan menghasilkan uang. Nah, itu Pak Tasir ya. Nah, kita ini yang terakhir ini Pak Edi Sudiana. Nah, ini hampir bareng ini dengan Pak Tasir ini pensiunnya. Mungkin ini dari 3 orang ini beda-beda ini apa bisnisnya sekarang ini kan. Nah, kita dengar dulu dari Pak Edi apa bisnisnya setelah pensiun ini ya. Silakan Pak Edi. Kalau bisnis itu enggak, cuman pada prinsipnya samalah dengan Pak Haji Sutiman, Pak Tasir, supaya kita jangan terlalu stres pensiun, lebih baik cari kesibukan kita sesuai dengan kemampuan dan modal yang ada oleh kita. Yang jelas sudah pensiun itu hidup terus dinikmati, jangan terlalu banyak pikiran, jangan banyak macam-macam lah, karena sudah sepuh. Iya, jangan neko-neko, apa adanya diterima. Nah, itu. Ya, sambil untuk hiburan supaya jangan stres tadi kata Pak Tasir. Kita buka usaha kecil-kecilan ya, kita berkebun kan, khususnya aku nih kebun cabai ya, jadilah hiburan sekali-kali untuk supaya jangan terlalu dipikirkan, nah, jangan stres lah ya. Yang keduanya, kalau ingin fresh terus, saya pagi-pagi terus minum air hangat-hangat kuku, bangun tidur pagi-pagi sebelum mandi, minum air hangat kuku tiap pagi, itu paling enggak 250 cc lah atau 300 cc, 1 gelas besar lah. Itulah pokoknya nikmatilah hidup ini, jangan sampai berpikiran yang macam-macam, apalagi mau kawin lagi enggak kuat lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi ini bagus juga ini pengusaha cabai nih Pak Edi, ini pengusaha cabai sama pengusaha kurma ini. Jadi walaupun dia dulu penyuluh perikanan, cuman sekarang bisnisnya di pertanian apa horti ya, pertanian horti, hortikultura. Ini apa namanya berubah. Jadi itu tadi kalau pagi bangun tidur jangan lupa minum air hangat minimal 1 gelas, makanya badannya tetap sehat. Nah, ini Pak Edi ini kan masih kelihatan sehat, ini kelihatan energik. Jadi dari 3 orang tadi ya, bagi kita yang belum pensiun jangan takut kita jadi pensiunan PPL. Nah, ini kan contoh nyata nih dari bapak-bapak ini kan, walaupun sudah pensiun tetapi masih tetap sehat, masih tetap bisa beraktivitas. Satu lagi tadi pesan dari Pak Edi ya, mungkin dari Pak Edi, Pak Tasir dan Pak Haji Sudiman, kalau pensiun jangan kawin lagi katanya kan gitu. Oke, mungkin terima kasih ya untuk bapak-bapak pensiunan ini atas apa namanya, atas informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.